Pernah nggak sih, kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ingin kamu lakukan? Marah tanpa alasan yang jelas, menunda-nunda kebaikan, atau tiba-tiba merasa iri dengan pencapaian orang lain. Kita seringkali menyalahkan diri sendiri atau keadaan. Tapi, pernahkah terpikir olehmu bahwa mungkin ada tangan ketiga yang halus sekali menggerakkan pikiran dan perasaanmu? Dalam sudut pandang agama, khususnya Islam, kita mengenal satu entitas yang bukan hanya sekadar makhluk jahat, berkaki dua dan bertanduk. Ia adalah musuh yang nyata, tetapi cara kerjanya begitu halus, elegan, dan tak terlihat. Ia adalah iblis dan anak buahnya, para setan. Dan dalam video ini, kita akan membongkar sifat-sifat setan yang mungkin tidak pernah kamu sadari, justru sedang bermain dalam kehidupan sehari-harimu. Jadi, tonton sampai habis, karena ini bisa jadi adalah alarm untuk membangunkanmu dari hipnosis yang selama ini kamu jalani. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita dasari dulu dengan sumber yang jelas. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Kata kuncinya ada di sini, mengikuti langkah-langkah setan atau khutuwatishi syaitan. Langkah-langkah, ini artinya godaan setan tidak datang tiba-tiba. Ia datang setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, seperti rayuan yang perlahan, hingga tanpa sadar kita sudah jauh masuk ke dalam jeratnya. Nah, berdasarkan konsep langkah-langkah ini, setidaknya ada 3 sifat setan yang bekerja secara stealth mode dalam keseharian kita. Mari kita kupas satu persatu. Sifat 1, The Master of Whisperers, bisikan yang seperti milikmu sendiri. Sifat pertama ini mungkin yang paling halus. Setan bukan datang dengan suara yang menyeramkan. Ia membisikkan gagasan ke dalam pikiranmu, dan membuatmu mengira itu adalah pikiranmu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam aliran darah manusia. HR Bukhari and Muslim. Coba renungkan, ketika kamu hendak salat, tiba-tiba terbesit, nanti saja, masih lama kok. Atau ketika melihat orang lain sukses, datanglah bisikan, dia pasti dapat proyek itu karena ada orang dalamnya. Itu suaramu, atau suara yang diinstal oleh musuh yang nyata. Ia tidak memaksamu untuk berbuat jahat. Ia hanya membisikkan rationalization, pembenaran untuk kemalasan, kedengkian, dan penundaan amal ibadah. Ia membuatmu merasa nyaman dengan dosa-dosa kecil, hingga tanpa terasa itu menjadi kebiasaan. Sifat 2, The Illusionist, memperindah yang buruk dan memperburuk yang baik. Sifat kedua setan adalah ahli ilusi. Ia adalah pesulap ulung yang memanipulasi persepsimu. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 48, dan setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka. Ia melukis kemaksiatan dengan warna-warna yang menarik. Bergosip terasa sebagai hiburan. Ghibah dianggap sebagai curhat. Menunda sedekah dianggap sebagai kehati-hatian finansial. Dia membuat yang haram terlihat menggiurkan dan yang halal terlihat sulit dan membosankan. Pernahkah kamu merasa malas untuk menghadiri pengajian, tapi sangat semangat untuk nongkrong sampai larut malam? Itulah ilusi yang dipasang oleh sang pesulap. Ia memutar nilai-nilai di kepalamu. Sifat 3, The Divider, pastikan kamu selalu bertengkar dan bercerai-berai. Narator, sifat ketiga yang paling destruktif. Setan adalah provokator dan ahli pecah belah. Tujuannya satu, memutuskan tali silaturahmi. Dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, bisikan untuk tidak memaafkan kesalahan kecil saudaramu, provokasi agar kamu merasa paling benar sendiri, godaan untuk menyebarkan kabar burung yang merusak nama baik orang lain. Semua ini adalah bahan bakarnya. Lihatlah di sekeliling kita, betapa mudahnya manusia terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat yang sepele. Itu bukan kebetulan, itu adalah strategi tua dari musuh yang tahu, umat yang bersatu adalah umat yang kuat. Maka, diadu dombalah kita. Lalu, setelah mengetahui semua ini, apa yang harus kita lakukan?
Apakah kita pasrah? Tentu tidak. Kita punya senjata. Pertama, sadari dan beri nama. Begitu terlintas pikiran negatif, bisikan untuk menunda ibadah, atau perasaan dengki, segera katakan dalam hati, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah bisikan setan. Dengan memberi nama, kamu mencabut ilusinya. Kedua, bentengi diri dengan zikir dan ilmu. Perbanyak membaca ta'awudz, a'udzubillah, ayat kursi, dan mu'awwidzatain, al-falaq, dan an-nas. Ilmu agama adalah lampu yang menyoroti tipu daya setan. Ketiga, ciptakan lingkungan yang baik. Bergaul dengan orang-orang syaleh akan membuat bisikan setan sulit masuk, karena lingkungan itu menjadi perisai kolektif. Setan memang ada di mana-mana, tapi kekuasaannya sangat terbatas. Ia hanya bisa membisik, bukan memaksa. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengikuti langkah-langkahnya, atau melangkah menuju cahaya ilahi? Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share ke saudara dan teman-temanmu, karena kebaikan harus disebarkan. Subscribe dan nyalakan bell notification-nya agar tidak ketinggalan video kajian yang mencerahkan lainnya. Akhir kata, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenali dan menangkal setiap tipu daya musuh yang nyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.